Kalau banyak nih yang sering terjadi, banyak yang curhat juga. Kalau banyak nih yang sering terjadi, banyak yang curhat juga tentang perpindahan atlet, itu termasuk ada kode etiknya nggak? Atau itu sebenarnya aturan? Beda ya kode etik dan aturan? Ya sebenarnya kode etik itu juga bentuk aturan juga. Tetapi kan secara tegas kalau perpindahan atlet ya ada yang atur lebih tinggi lagi, yaitu namanya aturan perpindahan atlet. Ya kan? Itu sudah rule jelas, ya kan? Nah, beda kan sanksinya kan. Awalnya ya kalau misalkan kode etik ya sanksinya pertama sih sanksi moral, ya. Dan yang memberikan sanksi ya lebih berat lagi mungkin teguran atau tidak boleh ngikutin kegiatan tapi di internal organisasi. Itu tergantung dari organisasinya, ya kan? Nah, tetapi kalau perpindahan atlet ya mungkin juga perpindahan atlet dari misalkan dari klub ke klub. Nah, ini nih udah boleh nggak itu? Ya kan? Boleh pindah, tetapi tentunya ada aturan. Ya kan? Ya paling tidak ya nyampaikan permohonan ya kepada yang pelatihnya, mau ke tempatnya juga ada komunikasi, jangan sampai serobot. Nah, itu udah pelanggaran. Nah, ini kan kelihatannya kan sepele kan dulu juga banyak. Wah, setelah atletnya jadi, ya kan tahu-tahu diambil begitu, itu udah pelanggaran, ya. Nah, selain pelanggaran etik, ya berarti pelanggaran aturan perpindahan atlet. Jadi ada dua aturan yang dilanggar. Gitu. Tapi kalau ngobrol-ngobrol tentang perpindahan atlet nih Pak, sebetulnya kita tahu beberapa daerah di beberapa provinsi itu kan ada atlet-atlet yang tidak terisi nomornya. Ya. Nah, untuk hal-hal tersebut daerah yang kekurangan atlet itu Ya. BWI itu ada pembebasan kode etik tentang perpindahan atlet atau istilahnya membeli atlet dari daerah mana enggak? Enggak, kita enggak akan mengayomin sesuatu yang tentunya juga pelanggaran. Kan aturan misalkan gini, dalam rangka PON, dalam rangka Porda, ya kan, dia kan sudah ada acuannya, ada aturannya. Ya, kalau kita memayungin itu berarti kita ikut melanggar. Oh iya. Ya, karena apa sudah ada aturan kok perpindahan atlet. Inilah yang kebetulan saya dulu yang nyusun aturan perpindahan atlet karena dulu terjadi kalau ada mau PON berebut nih atlet. Ya, maksudnya atletnya yang berebut atau daerahnya? Ya daerah dengan atletnya, karena kan atlet itu kadang-kadang kan berpikirnya sejenak. Ada tawaran di sana saya mau dibayar sekian, yang dilihatnya hanya depannya bayarannya. Ya, dia nggak merasa bahwa saya ini dibesarkan dari siapa oleh siapa sih, ya kan itu kan? Misalkan dia tahu-tahu diambil dari Jawa Tengah atau DKI, ya nggak ada komunikasi, ya kan? Pasti nanti kan timbul secara moral, kemudian secara psikologis hubungan antara DIY dengan DKI atau dengan Jawa Tengah nggak baik. Nah, makanya kita buat aturan secara tegas. Gimana mau pindah itu sudah ada aturan perpindahan atlet. Jadi mungkin saja ya hal itu dilakukan. Oh, mungkin. Jadi semua atlet, semua pelatih boleh pindah, itu hak asasi, nggak boleh larang. Tetapi untuk pindah itu harus ada mekanisme yang dilalui, nggak boleh asal, gitu loh. Nah, kembali kode etik. Jadi sekali lagi kalau musuh ya tentunya kode etik itu berlaku kepada semua bagian. Kalau tadi saya bilang pelatih begitu, wasit juga punya kode etik, ya kan? Harus tunduk pada etika situ di internalnya itu. Bagaimana sih melakukan penilaian, ya kan? Tetap aja terikat. Ya kan? Ya. Gimana sopan santunnya memimpin, ya gitu ada. Gimana nggak boleh memihak, ya.
Nah, makanya di situ juga kan ada, kalau di WUSU kan tentunya dari wasit, ada yang mengawasi dan sebagainya. Maka diterapkan oleh PP, diterapkan ada pengawas yang mengawasin wasit juri. Itu apa? Untuk melakukan atau melaksanakan tugas ya tidak ada yang dilanggar. Gitu loh. Karena apa? Ini kan kasihan kepada atlet kalau hanya ulah satu oknum ya kan menghancurkan latihan berganti, kira-kira gitu loh ya. Nah, jadi semuanya harus taat pada rule-nya, rule pertandingan dan juga rule yang berlaku di lingkungan wasit juri, ada aturan etikanya, kemudian pelatih juga ada begitu. Makanya di WUSU kan juga sudah mengacu ke atas. Kalau pertandingan nggak boleh wasit nginap ditempatkan satu hotel dengan kontingen. Itu kan bagian etik untuk menghindari itu sebenarnya. Nggak boleh ada berhubungan boleh, tetapi tidak boleh membicarakan yang berkaitan dengan pertandingan gitu loh. Maksud manusia nggak boleh itu kan ya. Itu salah satu. Tapi itu juga susah loh Pak. Kalau kita lihat ya, di pertandingan memang sudah ada batasan. Juri ditempatkan di hotel terpisah dengan kontingen. Tapi akhirnya ada beberapa kontingen sengaja datang ke situ, nembusin sendiri si hotel itu dan nginep di hotel tersebut yang sama. Ya artinya apa ya? Kita kan nggak bisa mengawasi seluruhnya kan itu kan. Ya kita ya kembali lagi saja ke mereka. Ya sepanjang nggak ada melaporkan ya nggak apa-apa. Makanya ini kembali lagi ke wasit jurinya. Dihubungin boleh, maka tadi hubungan boleh, ini boleh, makan boleh, tetapi tidak bicarakan. Tolong dong, kira-kira begitu loh. Ada apalagi ada transaksi yang menyangkut kira-kira itu kan. Yang sepanjang mereka ikutin rule. Tapi saat ini Korps Wasit Juri Indonesia sendiri sudah bagus sekali ya. Ya, udah ada perkembangan bagus lah. Saya melihatnya udah bagus kan. Parameternya mana? Ya, kepuasan dari hasil. Ya kan, kira-kira itu parameternya kita gitu kan. Nah, kemudian protesnya sedikit. Nah, terakhir mungkin saya tambahkan. Jadi kode etik itu semua organisasi punya. Kita di NOC, kemudian saya juga anggota Dewan Etiknya NOC. NOC itu apa Pak? KOI yang dulu KOI kan National Olympic ya Komite. Ya. Nah, itu ada Dewan Etiknya juga. Jadi kita ngawasin ketua-ketua cabur atau cabur-cabur. Kalau ada laporan dari masyarakat yang tinggal laku atau yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi, bisa dilaporkan ke ya Dewan Etik pusat ya NOC ya. Seluruh cabur berarti itu mengawasi seluruh cabur di Indonesia. Iya. Ya. Yang kaitan dengan olahraga ya. Jadi artinya gini, bukan ngawasin ya. Kalau ada laporan, kita kan pasif. Kalau ada laporan yang dilakukan pelanggaran, misalkan ada seorang ketua umum melakukan soal pelanggaran etik, ya masyarakat umum bisa melaporkan, ini kok seorang ketua umum kok begini, ya kan, pelapor, ya kan. Misalkan ada cabur kok keluar negeri, ya kan, membawa ini biaya, nah kira-kira dengan negara itu juga pelanggaran, itu nggak boleh, ya kan. Nah kira-kira intinya begitulah ya. Jadi kita itu pasif, tapi ya tentunya semua itu kembali lagi ke personnya, ke orangnya, ya. Jadi intinya gini, etik itu apa yang baik, apa yang boleh, ya kira-kira yang baik dan tidak baik, ya kan. Nah ada yang sudah tersurat secara detail, ada yang tersirat di situ, ya. Tergantung dari pandangan. Karena kaitannya etik dengan moral itu nggak jauh. Ya, itu Sobat WUSU tentang kode etik. Kita sudah tahu kode etik itu munculnya dari mana dan untuk siapa. Jadi sebetulnya kode etik itu berlaku untuk kita semua. Kita mau berada di lapisan apa, sebagai juri atau sebagai pelatih, atau sebagai atlet, atau sebagai pengurus. Itu semua akan punya kode etik yang harus kita taati dan kita lakukan. Dan kode etik ini ada yang tertulis dan ada yang tersirat. Juga sanksi-sanksinya. Jadi ada badan pengawas, ada sanksi tertulis dan ada sanksi yang belum tertulis yang akan diputuskan kemudian oleh badan pengawas. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak?
simpelnya kode etik itu Ya. bagaimana dan apa yang harus kita biar kita bisa melaksanakan ini. Oke. Kode etik kan sebenarnya itu kan kode etik itu aturan etika ya yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam organisasi itu sendiri. Kalau WUSU tentunya berlaku untuk WUSU, tapi yang menilai juga masyarakat umum, gitu kan? Nah WUSU tentunya tadi betul sampaikan dari atlet, pelatih, wasit, pengurus itu tentunya akan terikat dengan kode etik di WUSU. Organisasi lain juga punya kode etik, tentunya terikat dengan mereka. Ya kan, apa yang boleh dan ada yang boleh. Nah, tentunya juga ada kaitan dengan sanksi. Sanksi itu tentunya yang diatur juga di kode etik itu dari yang ringan ya sampai yang berat. Tetapi tentunya tidak ada di sini pelanggaran menjadi pidana itu diputuskan oleh Dewan Etik, bukan. Itu kalau itu ranah pidana ya udah ranahnya polisi ya kan. Kita hanya kaitannya dengan moral ya. Misalkan ya ada pelatih kita kasih sanksi nggak boleh, nah kira-kira itulah sanksi ya kan, itulah terberat lah ya kan. Yang pertama kali mungkin ditegur dan sebagainya. Kalau misalkan pengurus juga kita kasih sanksi ya kan. Nah jadi ini kaitannya biar mereka juga apa sih dia mau ikut di dalam organisasi tujuannya untuk apa kira-kira gitu kan membangun kebersamaan. Ya, kalau olahraga pasti tujuannya goalnya adalah prestasi ya, tapi prestasi tidak harus tempuh dengan semena-mena. Atlet juga punya ya harus ikut aturan, makanya di sana waktu pelatihan dan sebagainya. Nggak boleh juga atlet misalkan bagaimana hubungannya dengan pelatih, nggak suka terus melawan, nggak boleh dalam latihan ya. Nah, jadi semuanya itu diatur. Jadi organisasi apapun sekarang sudah berkembang dia punya kode etik. Ya, mudah-mudahan ya di WUSU karena WUSU juga sudah sah, menurut Besang juga administrasinya ya sudah memenuhi syaratan. Artinya apa? Ya kita harus makin lama makin baik. Ya. Sobat WUSU, nantikan terus video-video di WUSU Insight. Kita akan sampaikan pesan-pesan atau tema-tema yang di-request oleh Sobat WUSU semua. Jadi pastikan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya